Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Renata Aprila Sitorus. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan SPSS 25 dan bagaimana melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS 25. Saat kalian membuka SPSS, maka tampilannya seperti ini. Seperti yang kalian lihat pada layar. Ada data editor dan ada outputnya. Output di sini adalah tempat keluaran atau output dari analisis yang telah dilakukan pada data editor. Dalam SPSS 25 terdapat beberapa menu. Yang pertama ada menu file. Menu file berfungsi untuk menyimpan, membuka, atau membuat file baru, dan lain sebagainya. Di sini kita juga dapat mengimport data dari Excel, seperti dari Excel dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kedua, ada menu edit. Menu edit berfungsi untuk merubah, memperbaiki, atau menyalin data. Yang ketiga, ada menu view. Menu view berfungsi untuk merubah tampilan pada toolbar. Berikutnya ada menu data. Menu data berfungsi untuk mengklasifikasikan, mendefinisikan, dan mengatur data serta variabel. Selanjutnya ada menu transform. Berfungsi untuk mentransformasi data, misalkan menghitung variabel, dan dapat juga digunakan untuk mengganti data. Selanjutnya ada menu analyze. Jadi menu analyze ini merupakan menu yang paling penting kita ketahui karena disinilah inti dari SPSS. Menu inilah yang paling sering digunakan dalam penelitian. Menu ini digunakan untuk mengelola dan menganalisis data, seperti deskriptif statistik. Dalam deskriptif statistik ini, kita dapat mengetahui frekuensinya. Tidak hanya deskriptif statistik, di sini juga terdapat korelasi, yaitu untuk mengetahui hubungan antar variabel, ada juga regresi dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan penelitian kita. Berikutnya ada menu graphs. Menu ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik atau chart. Kita dapat memilih grafik apa yang akan kita gunakan. Misal di sini ada garis, lingkaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada menu help. Menu help berfungsi untuk membantu dan memudahkan kita mengetahui SPSS lebih lanjut. Nah, itu tadi menu-menu pada SPSS. Di bawah menu-menu pada SPSS ini terdapat menu ringkasan dari menu-menu inti atau menu-menu yang di atas yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini dapat dilihat ada dua kamar. Ada variable view yang digunakan untuk membuat nama variabel dan ada data view yang digunakan atau merupakan tempat untuk menginput suatu data. Nah, untuk memahami penggunaan SPSS lebih lanjut, di sini saya akan melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS 25. Nah, di sini saya mempunyai suatu data di mana dalam data tersebut kalian bisa merubah nama, tipe, label yang disesuaikan dengan data kalian masing-masing. Di sini yang pertama kita akan melakukan uji validitas. Yang pertama yaitu kita klik menu analyze. Setelah itu kita klik correlate, lalu bivariate, dan semua item yang ada pada kotak sebelah kiri kita pindahkan ke kotak sebelah kanan. Caranya CTRL-A, lalu pindahkan ke kotak sebelah kanan, dan jangan lupa klik person to tile
like significant correlation, lalu klik OK. Nah, akan muncul output dokumen korelasi seperti yang ada pada layar kalian. Di sini terdapat X1 sampai dengan X7. X1 sampai dengan X7 ini merupakan item atau pernyataan-pernyataan yang kalian miliki. Selanjutnya ada percent correlation. Ini merupakan nilai korelasi dan di bawahnya ada nilai signifikansinya, dan N ini adalah jumlah responden yang kalian miliki. Nah, lalu bagaimana cara melihat suatu item valid atau tidak? Di sini kita dapat menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan membandingkan R hitung dan R tabel. Nah, bagaimana membandingkan R hitung dan R tabel? Di sini R hitung dan R tabel kita telah mengetahui jumlah responden yaitu ada 7. Dengan menggunakan rumus N dikurang 2 sama dengan 7 dikurang 2 sama dengan 5. Maka kita akan di sini saya sudah mendownload R tabel. Kalian bisa mencarinya di internet. Di sini kita lihat jumlah responden 5 untuk dengan jumlah R tabel dengan responden 5 dengan menggunakan taraf nyata 5%. Di sini terlihat dengan menggunakan taraf nyata 5% yaitu 2,57. Di sini kita menggunakan R tabelnya nilai R tabelnya yaitu 0,257. Kembali ke SPSS. Nah, nilai korelasi item yang pertama yaitu 0,910, di mana 0,910 ini lebih besar daripada 0,257. Nah, berarti item yang pertama ini valid. Nah, item yang kedua, kita lihat nilai korelasinya ada sebesar 0,923, di mana 0,923 ini lebih besar daripada 0,257. Artinya item yang kedua ini juga valid. Dan begitu juga seterusnya. Kalian harus mencek satu-satu item, apakah setiap item itu valid atau tidak. Nah, cara yang kedua yaitu dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka valid. Jika lebih dari 0,05, maka tidak valid. Nah, sekarang kita lihat nilai signifikansi dari item yang pertama, yaitu ini 0,000. Artinya 0,000 ini kurang dari 0,05. Artinya nilai item pertama ini valid. Begitu juga yang kedua, kita lihat nilai signifikansinya yaitu 0,000 atau sama dengan item yang pertama tadi. Artinya 0,000 kurang dari 0,5, dan artinya nilai signifikansi dari item yang kedua itu juga valid. Begitu juga seterusnya, kalian harus mencek satu-satu apakah nilai signifikansinya valid atau tidak. Nah, itu tadi cara melakukan uji korelasi dengan menggunakan SPSS 25. Nah, yang kedua kita akan melakukan uji validitas dengan menggunakan data yang sama. Kembali pada halaman yang tadi, lalu kita klik menu Analyze, selanjutnya pilih Scale, lalu klik Reliability Analysis. Setelah itu, semua item yang ada di kotak sebelah kiri kita pindahkan ke kotak di sebelah kanan, sama dengan cara yang tadi, CTRL A, lalu kita pindahkan ke kotak sebelah kanan,
kecuali total. Total kita kembalikan ke kotak sebelah kiri karena total tidak diikutkan. Setelah itu kita klik menu statistik yang ada di pojok kanan atas. Lalu jangan lupa kita centang scale in item delete, lalu continue, lalu jangan lupa modelnya kita pilih alpha, lalu klik OK. Nah, akan muncul output dokumen reliability. Di sini terdapat tabel reliability statistik, di mana pada tabel itu terdapat Cronbach alpha dan end of items. Cronbach alpha di sini maksudnya adalah nilai alpha Cronbach, dan end of item di sini maksudnya adalah jumlah dari item-item atau pernyataan-pernyataan kita, yaitu pernyataan-pernyataan kita. Di sini nilai alpha Cronbach-nya itu 0,966 dan itemnya yaitu 7. Nah, untuk suatu item dapat dikatakan reliable apabila nilai alpha Cronbach-nya lebih dari 0,6. Di sini dapat kita lihat nilai alpha Cronbach item kita lebih dari 0,6. Artinya item ini dikatakan reliable. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai cara menggunakan SPSS dan bagaimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS 25. Sampai di sini saja video saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.